Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Hamidah? Alhamdulillah cukup sibuk untuk hari ini Bu, karena kebetulan ada penginputan nilai rapor, jadi ya betul-betul dibagi waktunya dulu. Kemudian pendampingan kita hari ini pendampingan yang ketiga. Oh iya. Kali ini bertemakan implementasi pembelajaran yang berpihak pada murid. Oh iya. Tujuan kita ini pendampingan ada 3, refleksi tentang hasil survei dari 5 rekan sejawat, 5 siswa dan si guru. Kemudian asesmen dari ibu sendiri. Kemudian diskusi rencana menerapkan pembelajaran sosial emosional. Dan yang ketiga, diskusi hasil karya 2, apakah sudah terlaksanakan perkasa perubahan bekerja yang pernah buat di lokakarya 2. Kemudian apa saja proses yang sudah berjalan 1 bulan ini, Mbak Unia? Kurang lebih 1 bulan berjalan ini sesuai dengan modul-modul yang dikerjakan itu terkait dengan pembelajaran sosial emosional. Nah kemudian di dalamnya itu banyak macamnya. Nah salah satu saya bisa ternyata sebagai seorang guru bukan hanya mengejar tentang akademik, kemudian tentang keunggulannya siswa dalam satu kelas, tapi kita sebagai guru itu harus juga tahu sosial emosionalnya itu anak. Siapa tahu ini anak perlu misalnya sedikit pendampingan lebih dari temannya, tapi kita hanya menuntut ya kamu harus nilainya seperti ini membandingkan dengan kelas dengan teman kelasnya. Ternyata itu sangat berpengaruh ketika kita berbicara tentang sosial emosional terhadap siswa. Berikutnya ini kita akan membahas tentang refleksi hasil survei umpan balik dan asesmen mandiri tentang ibu sebagai guru penggerak. Bagaimana respon dari kepala sekolah 5 rekan kerja dan 5 siswa terhadap ibu? Secara keseluruhan terkait dengan pengisian LMS itu yang 5 rekan sejawat dengan kepala sekolah kemudian siswa itu alhamdulillah secara keseluruhan baik. Cuma di sini sedikit perlu digarisbawahi tentang manajemen waktunya. Ya kadangkala tidak bisa dipungkiri saya pribadi kadangkala ya 10 menit terlambat lagi, mungkin karena singgah ke kadang ke wali kelas ke perwalian singgah, ternyata saya terlambat masuk di kelas sebelahnya. Jadi terkait dengan keseluruhannya itu masalah manajemen waktunya di sini. Mungkin kedepannya nanti harus yang mana lebih prioritas. Artinya maksudnya harus dibagi memang waktunya supaya tidak keteteran. Dari 5 kompetensi yang dinilai oleh rekan sejawat ibu, apa yang kurang menurut mereka? Ya itu tadi tentang manajemen waktunya, lebih ke manajemen waktu yang harus lebih di pembagi waktunya. Apa rencana ibu untuk memperbaiki? Ya rencananya mungkin saya buat semacam list ya, misalnya contoh dalam 1 minggu, misalnya hari Senin, saya harus mengerjakan ini. Saya juga harus perlu lihat prioritas mana yang perlu dikerjakan, diselesaikan untuk minggu ini. Jangan sampai sebenarnya yang saya selesaikan ini tidak terlalu prioritas, ternyata ada yang lebih. Makanya mungkin bisa dibilang apa ya, kayak buat sticky note ya atau apa mungkin di belakang meja saya. Ketika saya membalik ke belakang, ternyata ada tugas-tugas yang perlu saya kerjakan dari yang misalnya ini yang saya kerjakan. Artinya prioritas dulu yang utama Bu. Siapa nanti ibu libatkan untuk menambah atau memperbaiki manajemen waktu ibu? Ya akan sejauh otomatis karena biasa mungkin lebih luasa untuk saling mengingatkan. Nah, mungkin juga Bu salah satu murid mungkin kalau misalnya dalam satu grup WA, kan kami sebagai guru itu ada grup WA, mungkin kalau misalnya saya terlambat mungkin saya bisa menyampaikan ketika terlambat, mungkin diingatkan kembali di grup agar saya bisa segera masuk seperti itu. Kemudian berikutnya ini kita akan berdiskusi mengenai rencana penerapan pembelajaran sosial emosional. Ibu sudah mempelajari metode KKI. Apa yang ibu pelajari di metode tersebut? Ya seperti yang tadi saya bilang yang awal, ternyata sebagai seorang guru itu bukan hanya mengejar akademik atau nilainya seorang anak atau siswa, tapi kita juga sebagai guru itu harus tahu latar belakangnya, kemudian sosial emosionalnya. Jangan sampai kita hanya mendikte ini anak harus seperti ini, ternyata ada sesuatu yang perlu dipelajari setiap anak ini supaya dia merasa dihargai dalam satu kelas, bukan hanya dibandingkan ketika misalnya ada yang berhasil kemudian kita bandingkan, lihatlah ini si A berhasil, ternyata memang dia cuma perlu ada sedikit pendekatan lebih ketika misalnya kita mengajar dalam satu kelas, kemudian harus mengetahui sosial emosionalnya itu anak seperti apa. Apakah ibu sudah terapkan
Sejauh ini mungkin belum 100%, tapi ya sudah berjalan Bu. Karena kenapa? Contoh pada saat ini ada satu kelas yang mungkin orang lain menganggap itu ini ternyata kelasnya kurang bagus, tapi ternyata ketika saya telusuri ternyata itu di kelas harus betul-betul pendekatannya lebih dari kelas lain. Kemudian penyampaiannya ternyata di kelas itu tidak suka kalau kita terlalu keras, dia harus lebih lembut lagi. Kemudian misalnya kalau dia terlambat, ada pernah kejadian ini anak sering terlambat, kemudian mungkin guru-guru lain ternyata ini anak begini-begini. Nah pas saya tanya baik-baik, ya silahkan masuk, saya suruh duduk 5 menit Bu. Kemudian sudah itu langsung saya datangi anak, kenapa kita terlambat. Ternyata dia terlambat bangun dan sebagainya. Ternyata kalau bertanya secara pelan dan ya bahasanya secara halus, ini anak juga menjawabnya baik Bu, maaf tadi saya terlambat seperti itu. Dia menceritakannya tanpa beban. Artinya ketika kita melakukan pendekatan lebih, ternyata itu anak bisa terbuka sama gurunya Bu, seperti itu. Berikutnya ini keterlaksanaan tahapan bagja atau prakarsa perubahan yang pernah Ibu sudah buat. Dan untuk di bawah media bagaimana dari metode bagja di sekolah Ibu, apa sudah terlaksana? Alhamdulillah terkait dengan bagja itu sudah terlaksana Ibu. Salah satunya ada 3 kamar yang saya terapkan secara pribadi di sini. Yang pertama itu ada salam sambut di pagi hari. Kemudian ada bacaan surah-surah pendek atau juz 30. Kemudian yang terakhir itu tentang itu membuat paguyuban atau membuat semacam grup di smartphone mereka tentang perkembangan anak perkembangan anaknya. Artinya kayak ada grup bisa memantau dan bisa berkomunikasi dengan orang tua siswa. Kemudian ini yang tadi pertama yang saya jelaskan itu tentang salam sambut. Di sini salam sambut itu setiap guru ada jadwal. Nah, menyesuaikan jadwal, kemudian guru itu menyambut paling itu jam 7 atau sebelum jam 7 itu guru sudah datang menyambut siswa-siswa yang datang di pagi hari. Ya maknanya mungkin itu memberikan semangat ya, artinya siswa ternyata ada yang sambut, lebih merasa dihargai ketika ada guru yang lebih awal, kemudian kita menunggu di pintu gerbang seperti itu. Termasuk dia tak ada hubungannya budaya positif di sekolah dengan hubungan sosial emosional. Iya, sosial dan sosial. Kemudian itu sudah dilaksanakan. Ya, alhamdulillah sudah terlaksana Ibu, karena memang sudah terjadwal. Tinggal kita gurunya sudah harus konsisten. Kalau ada seperti apa tantangannya? Ya tantangannya Bu, karena ini kan jadwalnya setiap Jumat, kemudian kadangkala jadwalnya ini 1 kali 1 minggu. Kadangkala misalnya saya lupa, ternyata jadwalku hari Jumat, biasa terlambat Ibu, kata seperti itu. Jadi ini kan sudah ditentukan bahwa misalnya guru ini, guru A, guru B, nah kebetulan jadwal saya itu di hari Jumat. Nah, biasa saya lupa. Kemudian tantangannya juga, kebetulan saya hanya naik kendaraan umum. Kalau misalnya terlambat kendaraannya datang ya bisa terlambat, jadi ya antisipasinya seperti itu Bu. Kendalanya seperti itu, masalah waktu kedatangan. Jadi nanti sudah ada sebenarnya kemampuan Ibu untuk memperbaiki diri Ibu supaya tidak terlalu terlambat. Iya. Berikutnya ini bagian dari akhir pendampingan kita Ibu, melakukan refleksi terhadap proses pendampingan saat ini. Apa yang menarik dari proses pendampingan kalian? Ya seperti tadi itu mengenai tentang sosial emosional. Ya. Seperti sekarang Ibu kita ini ya pasti terjadi sosial emosional. Ya seperti itu, seperti yang dipelajari di modul tidak pilih sekalipun pendamping di 3 ini. Sebenarnya tadi ada kesibukan, tapi mengingat bahwa ternyata ini sudah ada janji sama Ibu, artinya ada prioritas. Karena yang kemarin yang saya kerjakan tadi itu baru dikerjakan hari ini. Kemudian yang hari ini yang Ibu data itu pendamping itu sudah jauh-jauh hari tentukan, artinya ada prioritas yang lebih utama Bu, seperti itu. Kemudian apa yang perlu saya perbaiki dari proses pendampingan hari ini? Soalnya tidak ada Bu, secara keseluruhan sudah baik, karena sebelum Ibu datang sebagai pendamping itu sudah koordinasi di lewat grup. Artinya kita tidak kaget karena memang sudah ada rencana-rencana apa yang dilakukan, jamnya, harinya, jadi sudah terstruktur Ibu dengan baik seperti itu. Saya sangat apresiasi dengan kegiatan yang sudah lakukan di sekolah ini, termasuk prakarsa perubahan. Kemudian alhamdulillah hanya manajemen waktu ya Bu. Iya, manajemen waktunya ini di feedback oleh teman-teman Iya. Jawa Timur ya.
Nah, kemudian ada yang perlu saya sampaikan penting, nanti pendampingan yang di pilihan 4 ada tugas baru buat ibu itu membuat RPP berdiferensiasi. Nah, nanti RPP diferensiasi sudah ibu buat nanti minta dikoreksi sama saya sebagai BP, kemudian nanti ibu perbaiki dan nanti itu yang menjadi RPP yang nanti akan kita praktekkan dalam kelasnya ibu. Oh, artinya nanti harus ada dokumentasinya, Bu. Jadi kan misalnya ibu sudah koreksi, kemudian dikembalikan ke saya, kemudian hasilnya ceritanya itu saya akan pakai untuk mengajar. Oh, ya. Dan nanti 2 jam. Jadi nanti, misalnya sampel ya Bu di kelas atau setiap 2 jam nanti saya bersama ibu mengajar. Oh, di kelas. Insya Allah itu kalau kan pendampingan 4 mungkin bulan 2. Oh ya. Berarti tidak kembali seperti semula kita. Iya, pembelajaran ya. Nanti kita tentukan waktunya. Oh iya, seperti yang pendampingan sebelumnya Bu, ada jadwal yang sudah ditentukan. Oke, cukup sekian hari ini Bu Hamidah. Iya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.